Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mutasi. Anak-anak, pernahkah kalian makan buah semangka tanpa biji? Tentunya enak, segar, ya kan? Nah, sekarang begini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para petani semangka tanpa biji itu menanam tanaman semangka tersebut? Ini logikanya, tanaman ditanam dari biji yang dihasilkan oleh buah tersebut. Nah, padahal semangka tanpa biji tentunya tidak menghasilkan biji. Nah, ternyata semangka tanpa biji ini dihasilkan dari teknologi mutasi yang akan kita pelajari berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan mutasi itu? Nah, mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik berupa gen, DNA, atau kromosom. Mutasi dapat menyebabkan perubahan sifat dari makhluk hidup, dan perubahan sifat ini bisa saja diwariskan kepada keturunannya, tergantung di bagian mana mutasi tersebut terjadi. Jika mutasi terjadi pada sel-sel gamet, maka perubahan sifat dapat diwariskan kepada keturunannya. Tetapi, jika mutasi terjadi pada sel-sel somatis atau sel tubuh, maka perubahan sifat karena mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Lalu apa penyebab dari mutasi? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan mutasi disebut mutagen. Ada beberapa macam mutagen. Yang pertama adalah mutagen fisika, contohnya radiasi sinar kosmik, bisa sinar alfa, gamma, atau beta. Bisa juga karena sinar X dan sinar UV. Nah, mutagen yang kedua adalah mutagen kimia. Contohnya kolkisin, antibiotik, DDT, alkohol, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, mutagen biologi. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. Nah, makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Kemudian berdasarkan terjadinya mutasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi alam, yaitu terjadi secara alami, dan yang kedua adalah mutasi buatan. Jadi ini biasanya dilakukan oleh manusia untuk teknologi pangan. Sebelum kita lanjut pembahasan materi mutasi, kita lihat terlebih dahulu peta konsep materi mutasi ini. Berdasarkan ruang lingkup terjadinya mutasi, mutasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi gen, yang kedua mutasi kromosom. Untuk mutasi gen dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama mutasi gen secara substitusi, dan yang kedua mutasi gen karena terjadi pergeseran atau fragmensif mutasi. Untuk substitusi ada dua macam juga, substitusi secara transisi dan yang kedua substitusi transversi. Nah, contoh dari mutasi gen secara substitusi yang pertama adalah silent mutasi atau mutasi diam, yang kedua adalah missense mutasi atau mutasi salah makna, dan yang ketiga adalah nonsense mutasi atau mutasi tak bermakna. Nah, sedangkan fragmensif mutasi ada dua macam. Yang pertama adalah insersi dan yang kedua adalah delesi. Untuk mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, mutasi kromosom karena perubahan struktur kromosom. Ya, yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Untuk perubahan struktur kromosom dicontohkan nanti adalah delesi, duplikasi, translokasi, inversi, dan katenasi. Sedangkan untuk perubahan jumlah terdiri dari aneuploid dan aneusoni. Nah, pada pembelajaran video kali ini kita baru membahas tentang mutasi gen terlebih dahulu. Sedangkan untuk mutasi kromosom kita akan bahas pada video berikutnya. Untuk video pembelajaran kali ini kita membahas tentang mutasi gen. Nah, yang dimaksud dengan mutasi gen adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA. Ya, masih ingat? Ya, DNA memiliki dua macam basa nitrogen, yaitu basa
purin dan basa pirimidin. Ya. Mutasi gen yang pertama adalah mutasi gen secara substitusi. Ya, yang dimaksud dengan substitusi adalah pergantian pasangan basa nitrogen pada suatu rantai DNA. Nah, jenis yang pertama adalah substitusi transisi. Jadi, untuk yang transisi merupakan peristiwa pergantian basa nitrogen yang sejenis. Ya, transisi terjadi bila terdapat pergantian basa purin dengan purin, ya, atau basa pirimidin dengan basa pirimidin lainnya. Masih ingat jenis basa purin dan basa pirimidin? Ya, ini untuk mengingat saja. Ini ada jembatan keledai, ya, jenis basa nitrogen. Ya, saya berikan jembatan keledainya adalah pupu gede alus. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa basa purin terdiri dari guanin dan adenin. Nah, tentunya kalau sudah kita mengingat basa purin, maka basa pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Nah, contohnya di sini ya, ada rantai DNA yang normal terdiri dari basa nitrogen yang pertama adalah GTA, kemudian GGT, kemudian CGA dan AAG. Nah, jika DNA ini mengalami mutasi, ya, misalkan di sini ada DNA hasil mutasinya GTA, GGC, CGA, dan AGG. Nah, kita lihat dengan DNA normal di atas belum mengalami mutasi, ada pergantian basa nitrogen. Ya. T digantikan dengan C, kemudian A digantikan dengan G. Ingat, timin tadi adalah golongan pirimidin. Sitosin juga golongan pirimidin. Jadi pirimidin berubah menjadi pirimidin juga, jenis pirimidin juga. Sedangkan yang ini adenin diganti dengan guanin. Adenin adalah purin dan guanin juga purin. Maka ini disebut dengan transisi. Berikutnya untuk substitusi yang kedua adalah transversi. Transversi merupakan pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Ya, misalkan basa purin diganti atau bermutasi menjadi basa pirimidin. Atau sebaliknya, basa pirimidin bermutasi atau diganti dengan basa purin. Nah, contoh di sini misalkan ada rantai DNA normal dengan urutan basa nitrogen GTG, GGT, CGA, dan AAG. Nah, misalkan terjadi mutasi menjadi GTT, GGT, CGA, dan ATG. Nah, mutasinya di mana? Yang saya beri warna merah di sini. G di sini ya berubah menjadi timin. Guanin berubah menjadi timin. Guanin tadi dari basa purin, timin dari basa pirimidin. Kemudian adenin berubah menjadi timin, adenin dari basa purin, timin dari basa pirimidin. Jadi ada pergantian basa yang berbeda. Itulah yang disebut dengan transversi. Nah, di sini saya berikan diagram untuk memudahkan mengingat. Nah, jika terjadi penggantian basa nitrogen yang sejenis, ini disebut dengan transisi yang saya beri warna hijau. Kemudian jika terjadi pergantian basa yang berbeda jenis, purin berganti dengan pirin atau sebaliknya, ini disebut substitusi transversi. Nah, substitusi akan menyebabkan beberapa jenis mutasi. Yang pertama adalah silent mutasi atau mutasi diam. Mutasi diam ini adalah perubahan susunan urutan basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino.
Nah, contoh di sini ya, misalkan ada rantai DNA normal dengan urutan basa nitrogen GTG, GGT, CGA, dan AAT. Nah, bagaimana proses pembentukan protein atau sintesa protein? Masih ingat, tahap pertama adalah proses pencetakan ARN duta dari pita DNA yang disebut dengan transkripsi. Ya, masih ingat kalau urutan bahasa seperti ini nanti akan terbentuk ARN duta dengan kodon-kodon tertentu. Betul ya? Nah, saya ingatkan lagi untuk pasangan basa pada rantai DNA. Ya, saya gunakan jembatan keledai. Jembatan keledainya adalah segoati. Segoati ini menunjukkan bahwa sitosin C berpasangan dengan guanin. Ini ingat untuk pasangan basanya. Ati adenin berpasangan dengan timin. Nah, untuk yang RNA kan tidak memiliki timin, melainkan memiliki jenis basa timinnya adalah jenis urasil. Kalau di sini ada urutan basa nitrogen GTG, maka yang terbentuk adalah G tadi pasangannya adalah sitosin, timin pasangannya adalah adenin. Maka jika urutan basa DNA seperti ini, maka kodon yang terbentuk adalah CAC, sitosin, adenin, sitosin. GGT, maka kodon yang terbentuk adalah CCA. Kemudian CGA, kodon yang terbentuk adalah GCU. Yang ini kan tadinya harusnya TTA, maka karena tidak memiliki timin, ini maka kodon yang terbentuk adalah UUA. Nah, ini pada peristiwa transkripsi, yaitu pembentukan RNA duta oleh pita DNA. Selanjutnya dia akan menuju ke ribosom. Tahap berikutnya yaitu translasi. Nah, jika ada kodon-kodon seperti ini, maka nanti rantai asam amino terjadinya seperti apa? Tentunya kita membutuhkan tabel kodon dengan asam aminonya. Nah, kita lihat pada proses translasi, jika kodonnya CAC, maka jenis asam amino histidin. Berikutnya CCA. CCA. Nah, ini jenis asam aminonya adalah prolin. Berikutnya GCU. Nah, ini dia GCU, jenis asam aminonya adalah alanin. Sedangkan untuk yang UUA adalah jenis asam aminonya leusin. Nah, ini jika terjadi secara normal. Nah, bagaimana misalkan rantai DNA ini mengalami mutasi, perubahan urutan basa nitrogen. Nah, kita lihat contoh saja, misalkan di sini DNA sudah mengalami mutasi, ya. Di sini yang berwarna merah ini adalah yang mengalami perubahan. Yang semula di sini GTG menjadi GTA. Guanin berubah menjadi adenin. Kemudian timin berubah menjadi sitosin. Jika ada mutasi seperti ini, maka ARN duta yang terbentuk atau kodon-kodon yang terbentuk ya menjadi CAU ya, kemudian CCA, GCU, UUG. Oke, maka jenis asam amino yang diikat nanti yang pertama adalah CAU. CAU jenisnya adalah histidin, CCA tadi adalah prolin, GCU tadi adalah alanin. Nah, yang berubah ini adalah UUG. UUG ini adalah juga leusin. Nah, kita lihat setelah DNA ini mengalami mutasi, ternyata asam amino ya yang diikat atau protein yang terbentuk ternyata tidak mengalami perubahan jenis-jenis asam aminonya. Contoh yang berikutnya, yang kedua adalah missense mutation atau mutasi salah makna. Nah, apa itu? Nah, perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA
yang menyebabkan perubahan asam amino. Ya, kita contoh tadi masih sama, DNA normalnya adalah GTG, GGT, CGA, AAT. Maka kodon yang terbentuk CAC ini sama yang tadi ya, CCA, GCU, UAA. Tadi rantai asam aminonya ya, CAC tadi adalah histidin, kemudian CCA tadi adalah prolin, kemudian GCU tadi adalah alanin, kemudian UA adalah leusin. Nah, misalkan DNA ini sudah mengalami mutasi, ya, ini hasil contoh mutasinya, mengalami perubahan di ini yang berwarna merah, yang semula GTG berubah menjadi GTC. Guanin digantikan sitosin. Kemudian di sini guanin berubah menjadi adenin. Nah, sekarang kita lihat setelah mengalami mutasi demikian, ya, RNA duta yang terbentuk dengan kodon tentunya ada perubahan, ya, yang semula CAC menjadi CAG karena di sini ya pasangan dari sitosin adalah guanin. Sedangkan yang perubahan yang kedua yang semula G menjadi A, maka RNA dutanya kodenya adalah berubah menjadi UCA. Ya, ini sama, tidak ada perubahan. Baik, kita lihat sekarang rantai asam aminonya seperti apa. Ya, kemudian itu yang ini, yang pertama CAG. Kita lihat di sini di tabel CAG. Ya, CAG ini dia. CAG jenis basanya adalah glutamin. Kemudian UCA ini serin. Ya, jadi UCA adalah serin. GCU tadi adalah alanin, kemudian UUA tadi adalah leusin. Nah, kita lihat di sini ya, DNA dari yang normal menjadi mengalami mutasi akan mengakibatkan urutan asam amino juga berubah. Yang semula sebelum mutasi urutan asam amino adalah histidin, prolin, alanin, dan leusin. Setelah mengalami mutasi berubah menjadi glutamin, serin, alanin, dan leusin. Nah, inilah yang disebut dengan missense mutasi atau mutasi salah makna. Berikutnya, nonsense mutation atau mutasi tak bermakna. Yang dimaksud dengan mutasi tak bermakna adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Nah, ini ada istilah baru yaitu stop codon. Nah, ingatan kita kembali pada materi yang lalu tentang pembahasan tentang materi genetik, ya, di mana ada pengertian gen dan DNA. Ya, gen adalah segmen dari DNA yang dimulai pada bagian promoter dan diakhiri pada bagian terminator. Nah, pada bagian terminator ini nanti dibaca oleh RNA duta sebagai stop codon. Ini mengartikan bahwa proses translasi atau proses pembentukan asam amino atau protein itu berakhir di bagian stop codon. Ya. Nah, contoh di sini, ya, misalkan ada DNA dengan urutan basa nitrogen GTG, ATG, GGT, AAT. Maka ini nanti akan membentuk kodon CAC, UAC, CCA, dan UUA. Maka untuk rantai asam amino yang terbentuk, ya, CAC tadi adalah histidin, kemudian UAC adalah tirosin, kemudian CCA adalah prolin, kemudian UUA tadi adalah leusin. Nah, ini jika DNA normal tidak terjadi mutasi. Nah, misalkan DNA ini mengalami mutasi, ya, menjadi seperti ini. GTG, AAT, ATT, GGT, dan AAT. Maka yang mengalami mutasi adalah yang ini yang saya beri warna merah, yang semula ATG
berubah menjadi ATT. Nah, maka kodon yang terbentuk CAC, UAA, CCA, UUA. Yang mengalami perubahan hanya yang kodon yang ini, yang UAA. Nah, mari kita lihat bagaimana asam amino yang terbentuk. Ya. CAC. CAC tadi adalah histidin karena tidak mengalami perubahan. Ya. Kemudian UAA, kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini UAA termasuk stop codon. Ya, stop codon. Maka ini nanti proses translasi atau proses pembentukan asam amino untuk selanjutnya tidak akan terbentuk karena di sini sudah ada kode UAA atau kode stop codon. Sekali lagi, stop codon adalah kodon yang mengkodekan untuk translasi selesai atau proses pembentukan protein selesai. Nah, kita lihat ternyata setelah mengalami mutasi, protein yang terbentuk berbeda sebelum DNA tersebut mengalami mutasi. Sebelum mengalami mutasi, terbentuk protein dengan urutan asam amino histidin, ya, tirosin, prolin, dan leusin. Setelah mengalami mutasi, menjadi hanya yang terbentuk hanya histidin saja. Karena di sini ada kode stop codon. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Kita lanjut untuk mutasi gen yang kedua, yaitu fragmentive mutation atau mutasi pergeseran. Ya, yang dimaksud dengan mutasi pergeseran adalah perpindahan atau pergeseran basa nitrogen pada rantai DNA. Ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama adalah insersi atau sering disebut dengan adisi. Merupakan peristiwa penyisipan satu atau lebih basa nitrogen pada rantai DNA. Insersi dapat menyebabkan urutan basa nitrogen DNA berpindah tempat. Nah, langsung aja dengan contoh untuk memperjelas. Misalkan contoh di sini ada DNA dengan rantai basa nitrogennya GTG, ATG, AGT, AAT. Nah, ada penyisipan basa nitrogen. Misalkan ya, ada basa nitrogen jenis adenin. Dia akan masuk di salah satu di antara basa nitrogen yang menyebabkan pergeseran seperti itu. Ya. Jadi karena ada basa nitrogen yang masuk atau tersisip, maka akan merubah susunan basa nitrogen ya, yang semula GTG, ATG, AGT, AAT, maka berubah menjadi GTG, ATA, GAG, TAA, dan T seterusnya. Nah, kita lihat berarti ada perubahan ya basa nitrogen pada DNA. Yang kedua, delesi. Ya, delesi merupakan peristiwa hilangnya satu atau lebih basa nitrogen pada rantai DNA. Delesi, delete berarti kan menghilangkan. Sambil contoh di sini. Ya. DNA normal tadi GTG, ya, ATG, AGT, AAT. Nah, salah satu basa nitrogen pada DNA akan hilang. Nah, misalkan T di situ hilang, menyebabkan pergeseran ya dan mengakibatkan perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Ya, maka hasil mutasinya menjadi GTG ya, masih sama. Kemudian AGA yang semula ATG, kemudian GTA yang semula AGT, dan AT, dan seterusnya. Nah, gitu anak-anak untuk video pembelajaran yang pertama ini, ya, nanti akan dilanjutkan pada video pembelajaran yang berikutnya.